Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau ada undang-undang dari zaman penjajahan, malah dipakai buat membungkam kritik di era digital sekarang. Nah, inilah inti dari sebuah pertarungan hukum yang luar biasa penting buat kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan ini yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Yuk, kita lihat lebih dalam. Gambar ini kan seolah-olah nunjukin ada ancaman besar yang menggantung di atas kebebasan pers dan ya kebebasan kita semua buat ngomong. Ancaman ini tuh bukan tiba-tiba muncul gitu aja. Sumbernya dari pasal-pasal hukum yang udah tua banget dan ya bisa diartikan macam-macam. Oke, dalam setiap pertarungan pasti ada senjatanya kan? Nah, dalam kasus ini, senjata yang dipakai buat membungkam kritik itu adalah serangkaian undang-undang yang sering banget disebut pasal karet. Sekarang, kita coba pahami dulu, apa sih sebenarnya pasal karet itu? Kenapa ini bahaya banget? Ya karena definisinya itu lentur, kayak karet. Bisa ditarik ke sana-sini, istilah-istilah yang dipakai itu subjektif banget. Artinya, kritik yang sebenarnya wajar bisa dengan gampang dipelintir jadi kejahatan. Semua tergantung siapa yang lagi menafsirkan. Coba deh perhatikan frasa ini, menerbitkan keonaran. Yang jadi pertanyaan besar kan, standar hukum buat onar itu apa? Apakah kalau publik nggak setuju sama sesuatu, itu udah bisa disebut keonaran? Nah, undang-undangnya sama sekali nggak ngejelasin. Disinilah letak masalah utamanya. Ini juga nih contoh lain yang pas banget. Coba lihat, kabar yang berlebihan. Siapa yang berhak nentuin kalau sebuah berita itu berlebihan? Buat saya mungkin kritiknya pedas tapi wajar, tapi buat pihak lain bisa jadi dianggap berlebihan. Ukurannya jadi subjektif banget kan? Dan ketidakjelasan hukum ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini ada korban benerannya. Salah satu kasus yang paling kita kenal mungkin kasus yang menimpa aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kasus mereka ini nunjukin betapa gampangnya sebuah diskusi publik biasa tiba-tiba bisa jadi kasus pidana. Oke, biar kita benar-benar paham konteksnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya undang-undang ini tuh bukan bikinan zaman sekarang. Ini warisan dari masa lalu yang bisa dibilang represif. Tujuannya dulu itu beda banget, bukan untuk melindungi demokrasi seperti yang kita harapkan sekarang. Nah, bisa kita lihat di sini, akarnya itu dari tahun 1946, nggak lama setelah kita merdeka. Tapi, mentalitasnya masih mentalitas kolonial, yang melihat rakyat itu sebagai pihak yang harus dikontrol, bukan warga negara yang bebas punya pendapat. Celakanya, pola pikir lawas ini ke bawah sampai era digital, lewat UU ITE. Dampaknya, nyata banget. Coba bayangin, cuma dalam rentang waktu 15 tahun, ada setidaknya 38 jurnalis yang kena kasus pidana cuma gara-gara UU ITE. 38. Angka ini nunjukin pola yang jujur aja mengkhawatirkan. Kelihatan banget gimana hukum ini bisa jadi alat untuk menekan pers. Dan yang kena itu bukan cuma jurnalis loh, korbannya jauh lebih luas. Pasal-pasal karet ini bisa menyasar siapa aja yang berani kritis. Mulai dari aktivis, akademisi, sampai ya warga biasa kayak kita yang cuma nulis opini di media sosial. Nama-nama yang Anda lihat ini cuma sebagian kecil dari mereka yang jadi korban. Di balik setiap nama ada cerita. Cerita tentang hidup yang jadi berantakan, karir yang terancam, dan tentu saja kebebasan berekspresi yang direnggut. Cuma karena mereka berani ngomong apa yang mereka yakini. Nah, karena ancaman ini terjadi terus-menerus, akhirnya sampailah pada satu titik balik. Koalisi masyarakat sipil merasa udah cukup. Mereka memutuskan untuk nggak lagi melawan satu persatu kasus, tapi langsung menyerang ke akarnya, ke jantung masalahnya. Gerakan perlawanan ini digawangi oleh gabungan kekuatan masyarakat sipil yang keren banget. Ada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang tentu mewakili para jurnalis. Ada juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, yang selalu jadi garda depan pembela hak warga. Mereka semua bersatu padu untuk satu tujuan besar. Strategi mereka jelas dan berani. Apa itu? Mengajukan uji material. Langsung ke pengadilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Konstitusi. Tujuannya satu, supaya pasal-pasal bermasalah ini bisa dibatalkan, sekali dan untuk selamanya. Dan setelah proses persidangan yang panjang, debat hukum yang alot, akhirnya palu hakim diketuk. Putusan Mahkamah Konstitusi ini jadi momen yang benar-benar bersejarah. Efeknya kayak gelombang kejut yang terasa di seluruh komunitas hukum dan para aktivis di Indonesia.
Hasilnya, Mahkamah Konstitusi berpihak pada koalisi. Mereka menyatakan kalau pasal-pasal soal berita bohong peninggalan kolonial ini bertentangan dengan konstitusi. Bagian-bagian yang paling bermasalah dibatalkan. Ini kemenangan yang luar biasa besar untuk kebebasan berpendapat. Kemenangan ini juga bukan cuma simbolis ya, dampaknya langsung terasa di dunia nyata dan mengubah nasib banyak orang. Haris dan Fathia divonis bebas. 3 petani dari Pakel yang sebelumnya dipenjara akhirnya dibebaskan di tingkat kasasi. Bahkan, kasus yang menjerat jurnalis Aiman Wicaksono pun langsung dihentikan. Ini bukti nyata. Terus, kenapa ini semua penting banget buat kita? Well, walaupun kemenangan ini luar biasa besar, perjuangan untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia itu masih panjang, jauh dari kata selesai. Ini baru satu babak yang berhasil kita menangkan. Jadi poin kuncinya adalah satu rintangan besar emang udah berhasil dirobohkan, tapi jalan di depan tuh masih belum mulus. Perjuangannya sekarang geser ke ancaman-ancaman lain yang masih mengintai, terutama di UU ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Pada akhirnya, kemenangan di MK ini jadi inspirasi besar buat kita semua. Tapi sekaligus jadi pengingat kalau perjuangan buat hak-hak dasar itu nggak pernah ada akhirnya, selalu butuh kewaspadaan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah satu pertarungan ini dimenangkan, kira-kira apa garda terdepan berikutnya yang harus kita hadapi bersama?